Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Tri Julianto SPDSD JKP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Latar belakang. Yang melatar belakangi pembuatan rancangan kegiatan ini adalah karena saya merasa perlu untuk menumbuhkan kembali tentang budaya positif kelas atau sekolah. Diharapkan murid-murid mampu secara konsisten mengaplikasinya dalam perilaku dan tindakannya di kelas atau sekolah, sehingga terbentuk suatu budaya positif yang muncul dari dalam diri murid atau motivasi intrinsik tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kemudian tujuannya pertama adalah diharapkan murid-murid secara sadar mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi budaya positif di kelas atau sekolah yang lahir dari nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, murid-murid mampu secara konsisten mengaplikasikannya dalam perilaku atau tindakan mereka di kelas atau sekolah sehari-hari sehingga terbentuk budaya positif di kelas atau sekolah. Kemudian yang ketiga, praktik begini dapat diterapkan kepada rekan sejawat yang mengajar di kelas lain sehingga nantinya rekan sejawat mampu membuat budaya positif berupa keyakinan kelas masing-masing sehingga terbentuk ekosistem belajar yang positif. Lini masa tindakannya dilakukan. Kegiatan ini dilakukan dari mulai rencana kegiatan aksi, kemudian melakukan kegiatan aksi, pengimbasan, refleksi sampai tindak lanjut sampai dengan pembuatan video aksi nyata. Berikut adalah dokumentasi kegiatan diskusi keyakinan kelas. Diskusi ini saya lakukan bersama murid-murid di kelas. Kemudian berikut adalah hasil dari keyakinan kelas yang sudah ditetapkan. Yang pertama, adanya pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang dilakukan di lingkungan sekolah atau kelas. Yang kedua, hasil keyakinan kelas yaitu berbaris sebelum masuk ruangan dan guru atau saya mengecek kebersihan dari buku siswa. Kemudian hasil keyakinan yang ketiga adalah setiap mengawali kegiatan jangan lupa untuk selalu berdoa. Kemudian hasil keyakinan kelas yang keempat adalah semua harus mampu menjaga kebersihan lingkungan sekolah ataupun kelas. Yang kelima, hasil dari keyakinan kelas adalah selalu komunikasi dan berdiskusi setiap ada suatu permasalahan bersama siswa dan guru. Kemudian yang keenam, hasil keyakinan kelas adalah saling toleransi, saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan pendapat atau yang lainnya. Pengimbasan ini dilakukan oleh saya kepada teman sejawat di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi. Yang terhormat Kepala Sekolah SPM Bapak Ibu Guru dan Sari 03 yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam acara seminasi budaya dalam keadaan sehat dan kurang suatu wabah. Salawat serta salam semoga tercurah junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan manfaatnya di yaumil. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat
Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kita pada acara selanjutnya yaitu seminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Tri Julianto SP. Pada beliau waktu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wa ala quwwata illa billah. Saya hormati kepala sekolah 3, baik guru dan karyawan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur bahwa hari kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga hari ini kita berikan kesempatan untuk bersama-sama berdiri acara dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan tentang diseminasi budaya positif yang nanti mungkin mohon maaf sedikit menyita waktu Bapak Ibu semua. Dalam kegiatan ini ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, ketiga restitusi, serta pengalaman dan pembelajaran. Sekitar 8 materi. Materi pertama tentang perubahan paradigma belajar. Dalam ini ada disebutkan ada teori kontrol yang oleh Stephen R. Covey ini dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Konsep ini adalah dibukakan oleh Stephen R. Covey ya. Nah, teorinya seperti apa? Kurang lebih seperti ini, bahwa kita nanti harus bisa merubah dari mulai di dalam teori stimulus respon nanti menjadi sebuah teori kontrol. Kira-kira perbedaannya adalah seperti ini. Di dalam stimulus respon atau teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu menurut teori ini adalah sama. Padahal kenyataannya adalah kalau menurut teori kontrol, secara otomatis setiap manusia, setiap orang memiliki realitas kebutuhan yang berbeda. Kemudian dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kemudian sebaliknya jika pada teori kontrol, pada teori mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori ini mengubah agar orang itu memiliki sebuah pandangan sama dengan kita. Tetapi realitasnya kita tidak bisa. Di sini di dalam teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita saling menghargai, saling memahami karena setiap orang memiliki pandangan atau visi yang berbeda. Kemudian di berikutnya di perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di dalam teori stimulus respon, tetapi di dalam teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin di dalam teori stimulus respon ini seolah-olah jika kita melakukan sebuah perilaku yang sedikit menyimpang dikatakan sebuah kesalahan, tetapi belum tentu karena memiliki motif atau tujuan tertentu. Ini tidak bisa dibuat dicas sebuah kesalahan. Kemudian di dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ada perbedaan bahwa kalau kita berpedoman pada teori kontrol, sebetulnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah sebenarnya bukan orang lain tetapi kita sendiri. Itu. Kemudian
saya bisa mengontrol orang lain. Oleh teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita ingin memberikan sebuah perubahan, kalau orang tersebut tidak ingin berubah, maka tidak akan bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kemudian di teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi dan kesepakatan ini akan menjadikan sebuah keyakinan-keyakinan baru, sebuah pilihan-pilihan baru. Jadi perlu ada kolaborasi dan komunikasi sehingga menghasilkan sebuah konsensus atau kesepakatan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi kita berusaha bahwa segala sesuatu kita harus sukses atau menang. Seperti itu. Ini kurang lebih perbedaan antara paradigma perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Diharapkan kita bisa merubah mindsetnya menjadi menyesuaikan dengan realitas kebutuhan kita di alam nyata. Kemudian materi kedua adalah makna disiplin positif. Sebelum ke materi apa itu makna disiplin positif, mungkin kita bisa refleksi Bapak Ibu dengan sebuah pertanyaan dari ada 4 pertanyaan. Pertama, bagaimana kita bersikap? Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan orang lain? Kemudian pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman, pujian, ataupun mendapatkan hadiah dan sebagainya? Ini adalah sebuah pertanyaan refleksi untuk diri kita nanti agar kita dapat mengetahui apa sih makna dari disiplin positif. Mungkin Bunda Yanti atau yang lain monggo kira-kira dari pertanyaan ini, refleksi ini, apakah sudah sesuai dengan hati kita dulu? Nanti hanya hati kita yang bisa menjawab. Ini adalah pertanyaan refleksi untuk diri kita. Nah, setelah refleksi ini, kita akan mengetahui tentang makna disiplin positif dan tentunya yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Di sini beliau mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin di dalam diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak kuat, kalau betul-betul tidak kuat, harus ada dari posisi eksternal atau dari posisi orang lain yang harus mendisiplinkan diri kita, contohnya aturan dan sebagainya. Jadi oleh Ki Hajar Dewantoro di sini menyatakan bahwa kemerdekaan itu dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu disiplin yang memiliki motivasi internal, artinya dari dalam diri, tidak terlepas dari embel-embel misalkan pujian, ingin mendapat hadiah, ingin diakui dan sebagainya. Murni memang harus self-disiplin tadi, tapi memang sedikit agak sulit. Saya sendiri masih belajar untuk bisa memunculkan motivasi internal. Kadang kita masih menggunakan motivasi eksternal. Kita disiplin mungkin karena takut tegur atau takut kena aturan dan sebagainya. Kalau yang sudah muncul motivasi internal, insya Allah tidak. Jadi kurang lebih bahwa disiplin adalah sebuah tanggung jawab, kemudian bentuk rasa syukur, kemudian adalah bentuk kontrol diri kita. Karena kalau tidak kita disiplin, artinya kita akan tidak bisa mengontrol, kita akan terus melewati fase yang keluar dari disiplin positif. Jadi memang harus betul-betul ditumbuhkan dari dalam diri kita. Kurang lebih itu makna disiplin. Jadi ada kesimpulan manusia ada 3. Disiplin adalah merupakan bentuk tanggung jawab, kemudian ada disiplin merupakan bentuk rasa syukur, dan disiplin merupakan sebuah kontrol diri untuk kita semua. Kemudian nilai kebajikan. Disiplin tadi ini juga harus dilandaskan kepada nilai-nilai kebajikan universal, atau dalam program Merdeka Belajar adalah kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ada beberapa ini, ada 6 poin. Ini yang harus diinternalisasikan kepada guru-guru kita. Yang pertama ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kepemimpinan global, berkomitmen kreatif. Itu beriman sendiri saya kan sudah paham semua gitu. Mandiri otomatis siswa belajar mandiri, bernalar kritis, artinya siswa nanti dapat
dapat memecahkan masalah, dapat memilih suatu hal yang baik dan sebagainya. Berkebinekaan global artinya nanti siswa ke depan bisa menjadi generasi yang saling bertoleransi, meskipun berbeda budaya, berbeda agama dan sebagainya. Kemudian bergotong royong, siswa nanti diharapkan juga setelah ini ya imbasnya adalah siswa dapat bergotong royong atau ke depan di masyarakat bisa bergotong royong atau bekerja sama, karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu dengan sendiri. Kemudian kreatif, nah diharapkan nanti anak-anak juga bisa memunculkan rasa-rasa kreativitas dalam diri anak. Kurang lebih ini adalah nilai kebajikan yang disambungkan tadi dinilai disiplin positif. Kemudian tiga adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan refleksi untuk kita semua. Yang pertama, apakah kalau kita hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia, misalkan kalau di suatu acara ya, atau di sekolah mungkin tidak ingin ditegur oleh atasan, ini adalah jawaban ini Bapak Ibu semua yang ada di dalam hati panjenengan semua. Kalau memang itu asli, motivasi internal, insya Allah bisa menjawab. Saya sendiri tidak bisa. Tadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita sebenarnya bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda ingin menjadi, ataukah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai tauladan. Ini adalah beberapa motivasi pilihan. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kita semua menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri serta menjadi tauladan untuk murid-murid kita. Mudah-mudahan semua seperti itu. Ini beberapa unsur atau motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar, dan dari motivasi tersebut nanti akan muncul adanya kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar kita sebetulnya di dalam materi yang ini? Saya rangkum menjadi 5. Yang pertama ada bertahan hidup atau survival ya. Kemudian ada kasih sayang atau rasa yang diterima, adanya pengakuan, adanya kebebasan serta kesenangan. Jadi dari kebutuhan dasar ini juga menentukan nanti motivasi internya seperti apa. Kalau bertahan hidup otomatis di dalam diri kita, berarti kita ada motivasi bahwa kita harus bekerja, kita harus bekerja keras, kita harus berusaha dan sebagainya. Jika kita ingin mendapat kasih sayang, otomatis di dalam diri kita harus berbuat baik, kita harus berempati, kita harus bersimpati dan sebagainya. Jika kita ingin mendapatkan pengakuan, berarti kita juga harus melakukan suatu hal yang meyakinkan orang lain dan sebagainya. Berkebebasan atau berkesenangan. Semua ini adalah memunculkan motivasi yang ada dalam diri kita. Nah, ini mungkin ada sedikit restitusi positif kontrol. Mungkin ada yang baru tahu apa sih restitusi. Nah, ini saya dapatkan di program Guru Penggerak, bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau kembali dengan kepada karakter yang lebih kuat atau yang baik. Contoh begini Bapak Ibu, kemarin saya di kelas 6 saya contohkan ada perselisihan anak kelas 9 kelas 5 antara si Alif dengan si Aji waktu itu. Nah ini kebetulan saya pas ada materi ini kemudian saya panggil. Nah bagaimana kita menangani anak yang menghadapi perselisihan atau masalah dengan menerapkan restitusi posisi kontrol. Jadi intinya dari sini kita ada 5 posisi. Kita di mana? Yang pertama penghukum. Nah, apa kita jadi guru yang penghukum? Ciri-cirinya adalah adanya dosen tinggi, kemudian ada sampai matanya melotot dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri dari seorang yang penghukum. Nanti kita masuknya di mana? Nanti Bapak Ibu semua bisa menjawab. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Ini biasanya kita jika ada anak yang itu nadanya biasanya akan rendah, halus, kemudian lebih lembut dibanding dengan yang penghukum. Kemudian posisi ketiga adalah sebagai teman. Ketika ada anak
Mungkin ketika jenengan sebagai teman biasanya maka akan lebih ramah, akrab, sambil bercanda dan sebagainya. Kemudian posisi pemantau ini biasanya formal ya, formal artinya nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuh juga formal. Jadi seperti kalau teman tadi sedikit non formal, lebih dekat dan sebagainya. Manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi posisi ini adalah dibutuhkan ketika kita menghadapi anak-anak. Jadi nanti panjenengan di posisi mana silakan bisa dijelaskan sendiri. Nah, keyakinan kelas ini sangat dibutuhkan di kelas kita. Saya yakin di SD kita nanti harus bisa membuat keyakinan kelas. Jadi setiap kelas saya sudah terapkan di kelas saya. Jadi sebelum itu keyakinan kelas ini sebetulnya mengacu pada aturan sudah ada ataupun bisa aturan tambahan. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini ada beberapa acuan ya. Kurang lebih nanti kesepakatan atau keyakinan ini bisa dilaksanakan secara terus-menerus. Misalnya di kelas 6 saya tadi kalau yang sudah dipraktekkan tidak hanya di kelas 6, saya di kelas lain juga ada seperti baris berbaris, adanya sholat berjamaah dan sebagainya. Itu adalah merupakan suatu keyakinan. Ataupun kelas lain bisa membuat keyakinan sendiri. Misalkan setiap hari Jumat kita melakukan apa, Jumat bersih ataupun Sabtu sehat dan sebagainya. Tinggal kesepakatan oleh kelas masing-masing. Ini untuk memunculkan budaya-budaya positif di kelas khususnya. Ini sangat dibutuhkan. Seperti di dalam kelas misalkan buat keyakinan lagi, nanti sesama teman tidak boleh saling mengecek. Biasanya suka mengecek nama orang tua, itu tidak boleh. Itu harus disebutkan di poin-poin keyakinan kelas. Seperti itu. Yang kita membuat keyakinan kelas agar menciptakan budaya-budaya positif kepada siswa. Kemudian nomor 7 adanya segitiga restitusi tadi. Ada 3 poin. Ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Seperti apa? Yang pertama, kalau menstabilkan identitas pada saat menangani anak yang bermasalah, pertama kita harus meyakinkan anak dulu dengan kata-kata yang lembut dan sebagainya. Menanyakan kejadiannya seperti apa dan bagaimana tanpa harus menyakiti si anak. Ini dalam konteks menstabilkan identitas. Kemudian kedua ada validasi tindakan. Di validasi tindakan ini ketika sudah ditanyakan berarti kita harus berikan pertanyaan lagi, meyakinkan lagi apa sih motifnya, apa sih tujuan anak itu melakukan perbuatan itu dan sebagainya. Setelah divalidasi, kemudian menanyakan lagi keyakinan. Otomatis setelah kita mengetahui motifnya anak tadi bermasalah, otomatis kita nanti akan menanyakan ke anak, mengapa kamu melakukan seperti ini? Bukankah di kelas sudah dibuat keyakinan seperti ini? Jadi anak-anak kembali nanti agar mereka merenungkan kembali nilai-nilai yang ada di keyakinan tadi. Jadi dari mulai tadi keyakinan kelas nyambung ke segitiga restitusi. Seperti itu. Nah, materi terakhir adalah pengalaman. Ini pengalaman saya di kelas A setelah mengetahui atau belajar dengan materi budaya positif adalah dalam implementasikan budaya positif harus diawali dari guru, dari dalam diri kita sendiri. Kemudian adanya komunikasi dan kolaborasi dengan teman sejawat ataupun atasan atau kepala sekolah. Kemudian adanya disiplin diri tadi. Kemudian adanya juga dalam penanganan masalah murid mendapatkan perbaikan tanpa adanya hukuman yang menyakiti anak. Jadi kurang lebih seperti itu diseminasi budaya positif, semoga bisa terlaksana di SD kita. Demikian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah materi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Yanto. Terima kasih, mudah-mudahan memberi masukan positif bagi SD kita. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat pada acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum acara ini tutup, apabila banyak tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan
membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian refleksi. Dari kegiatan ini ada beberapa masukan, kritikan ataupun refleksi yang didapat. Yang pertama, mengoptimalkan kembali pembiasaan yang sudah ada. Yang kedua, adanya penambahan pembiasaan agar budaya positif sekolah semakin baik. Kemudian selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini yang akan saya lakukan adalah mengkomunikasikan dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pembuatan rencana dalam pembenahan pembiasaan yang baru. Demikian aksi nyata ini tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.